Halo penikmat film, apa kabar? Semoga rebahannya masih baik-baik aja ya. Video ini bakalan bawa kita ke dunia fantasi. Dunianya penyihir, monster, dan para peri. Film The Hobbit Unexpected Journey adalah sebuah film fantasi karya Peter Jackson pada tahun 2012. Gimana sih ceritanya? Simak bareng-bareng yuk! Cerita dimulai saat Bilbo tua menuliskan kisah-kisah petualangannya ketika ia masih muda. Dahulu kala, ada sebuah kota bernama Dell yang pasarnya terkenal ramai dan luas serta rakyatnya yang sejahtera. Kota Dell terletak di depan pintu sebuah kerajaan agung di Middle-earth, yaitu Erebor. Kerajaan Erebor ini dikuasai oleh seorang raja bernama Raja Tror dari bangsa Kurcaci. Raja Tror memimpin sangat bijaksana. Ia yakin kerajaan dan juga kepemimpinannya akan diteruskan oleh putra dan cucunya. Kerajaan ini sangat melegenda, kaya akan hasil buminya, dan dari hasil kekayaan buminya itu, Raja Tror menemukan Arkenstone atau jantung kerajaan gunung. Raja Tror menyebutnya King's Jewel, yang dianggap sebagai pertanda bahwa kekuasaannya sudah ditakdirkan. Hal ini membuat semua orang tunduk kepadanya, termasuk raja para peri, yaitu Thranduil. Namun, masa damai dan makmur ini tidak berlangsung lama. Raja Tror yang begitu cinta dengan hartanya menjadikan ia serakah, hingga hal-hal buruk pun bermunculan. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah utara, serta pohon-pohon tumbang dan hancur. Lalu Thorin, yang menyadari akan datangnya seekor naga, memerintahkan Balin untuk membunyikan tanda bahaya. Smaug, seekor naga api, datang menghancurkan penduduk kota Dell dan kerajaan Erebor tanpa ampun, karena keinginannya besar untuk menguasai emas. Bangsa peri yang melihatnya pun tidak mau membantunya. Lalu Thorin membawa rakyatnya kemanapun ia bisa bekerja di tempat bangsa manusia. Ia tidak akan pernah memaafkan atas kerajaannya yang hancur oleh Smaug. Ini adalah sepotong kisah yang bakalan nuntun kalian ke depannya. Petualangan Bilbo pun dimulai. Bilbo yang lagi ngisep cerutu di depan rumahnya didatangi oleh Gandalf. Gandalf ini adalah seorang penyihir kelabu. Gandalf ingin mengajak Bilbo sebagai pencuri dalam ekspedisi merebut harta karun dari naga Smaug. Bilbo pun menolak ajakan Gandalf. Akhirnya Gandalf gak ada cara lain selain nandain pintu rumahnya Bilbo, agar semua kurcaci bisa datang ke rumah Bilbo. Pada malam hari, para kurcaci itu datang tanpa sepengetahuan Bilbo. Mereka adalah Dwalin, Balin, Fili, Kili, dan sisa dari 8 kurcaci itu. Gandalf pun ternyata ada di rombongan mereka. Dan saat para kurcaci sedang menyiapkan makan malam, si Gandalf ini ngecek jumlah para kurcaci dan menyadari bahwa ada salah satu kurcaci yang belum datang. Lanjut ke para kurcaci yang lagi ngabisin persediaan makanan si Bilbo. Terus si Bilbo ini udah mulai kesel sama tingkahnya para kurcaci. Bilbo protes ke si Gandalf, merasa rumahnya dibikin kacau sama kurcaci. Para kurcaci yang ngelihat Bilbo kesel langsung ngeberesin rumahnya. Lalu seketika terdengar ketukan pintu. Mereka semua terdiam. Ternyata itu si Thorin Oakenshield, kurcaci yang tadi belum datang. Thorin ini adalah cucunya Raja Tror. Dia ketua di kelompok kurcaci yang nantinya bakalan ngerebut kerajaan Erebor lagi. Si Thorin ngeluh, udah nyasar sampai 2 kali. Untung aja ada tanda di depan pintu rumahnya Bilbo. Baru di sini Bilbo sadar, pantas aja para kurcaci mampir ke rumahnya. Gandalf ngasih tahu kalau misinya ini ke Lonely Mountain buat ngerebut lagi kerajaan Erebor. Terus salah satu kurcaci ngasih tahu kalau pintu utama udah runtuh. Gandalf langsung nunjukin kunci yang dikasih sama bapaknya Thorin buat ngebuka pintu rahasia Erebor. Bilbo yang ditunjuk jadi pencuri, dia berusaha menolaknya. Si Gandalf malah teriak bilang, kalau lu gue pilih jadi pencuri, ya harus jadi pencuri. Karena bau hobbit sama bau kurcaci tuh beda.
Jadi Gandalf yakin Bilbo bakal berhasil dalam misi ini. Bilbo dikasih surat kontrak selama petualangan nanti. Pas dia baca nggak ada yang ngejamin keselamatan dia, pingsanlah si Bilbo. Gak pantang mundur nih. Gandalf masih aja ngerayu Bilbo buat jadi pencuri. Cuma ya karena nggak ada jaminan nyawa, si Bilbo tetap nolak. Besok paginya, Bilbo bangun dan ngelihat rumah dia udah sepi. Yang awalnya dia seneng, malah berubah pikiran nyusul mereka buat nyelesain misi ini. Mereka bertemu dan melanjutkan perjalanan. Pas malam harinya, Bilbo dengar ada suara teriakan. Si Kili dan Fili bercanda kelewatan nih. Dia bilang, itu suara orc. Thorin ngomel, gak suka kalau orc dijadiin bahan candaan. Oh iya, si orc ini bangsa monster yang dulu nyerang kerajaan Erebor. Ternyata, selama mereka lagi bermalam, si bangsa orc ini udah ngintai. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan di bawah guyuran hujan. Di perjalanan, si Gandalf cerita kalau ada 4 penyihir lagi selain dia. Mereka adalah 2 peri biru, 1 peri putih, si Saruman, dan 1 lagi penyihir coklat, si Radagast. Radagast ini lebih memilih tinggal di hutan bersama binatang. Di sisi lain, si Gandalf nyuruh Thorin untuk ngelanjutin perjalanan ke Hidden Valley. Tapi si Thorin nolak, karena dia udah gak mau lagi urusan sama bangsa peri. Gandalf tetap maksa kalau mereka ini butuh bantuan bangsa peri. Dan Thorin juga kekeh, nggak mau minta bantuan bangsa peri. Hal ini ngebuat Gandalf kesel, terus ninggalin Thorin dan kawan-kawan. Di malam harinya, Bilbo nganterin makanan ke Kili dan Fili. Tapi mereka kebingungan, karena 2 kuda mereka raib gitu aja. Mereka langsung ngecek, ternyata yang nyuri si troll gunung. Si troll ini makhluk yang bodoh. Fili dan Kili maksa Bilbo buat ambil balik kudanya. Bilbo berusaha ngelepasin tali yang ikat kudanya, tapi nggak bisa-bisa. Gak sengaja, Bilbo ngelihat pisau di badan troll. Apesnya, si Bilbo malah keambil sama troll. Yang dikira troll keluar dari ingusnya. Si troll nanya, makhluk apa nih yang keluar dari hidung gue? Bilbo jawab dia hobbit. Si troll marah, akhirnya ngegantung Bilbo. Tiba-tiba, Thorin datang nusuk kakinya troll dan minta turunin si Bilbo. Bilbo dilempar tuh, terus jatuh. Pasukan Thorin yang lain datang langsung nyerang si troll. Berkelahilah mereka. Bilbo berusaha lagi ngelepasin kudanya. Apes, dia ketangkep lagi. Si troll bilang, jatuhin tuh senjata. Kalau enggak gue robek nih hobbit. Ya udah, Thorin dan teman-temannya ngebuang itu senjata. Mereka malah mau dijadiin makanan sama troll. Salah satu troll ini bilang harus cepet masak sebelum pagi. Kalau enggak mereka bakalan jadi batu. Bilbo yang dengar itu jadi ngajak mereka ngobrol buat ngulur waktu. Bilbo bilang mereka terinfeksi jenis parasit. Singkat cerita, Gandalf datang. Dia ngebelah batu biar matahari masuk nyinarin si troll. Jadi batulah si troll. Gandalf heran, kok bisa si troll sampai sini? Mereka pun mencari sarang para troll. Ketika sampai di goa, mereka nemuin banyak banget emas. Thorin juga nemuin pedang yang bukan bikinan bangsa troll. Pas Gandalf mau keluar dari goa, dia nemuin sebuah pedang, terus dikasih ke Bilbo. Dia bilang pedang ini bakalan nyala kalau ada orc dan goblin. Tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu Radagast. Radagast sengaja mau ketemu Gandalf buat ngasih tahu suatu hal. Radagast bilang ada kekuatan sihir hitam dari Dol Guldur. Kekuatan yang bisa bangkitin orang mati, yaitu Necromancer. Biar nggak dikata halu, Radagast ngasih bukti pedang yang dia dapetin dari Dol Guldur. Lagi asik-asik ngobrol, mereka diserang sama warg, yang artinya bangsa orc nggak berada jauh dari tempat mereka sekarang. Karena kuda yang mereka punya udah pada hilang, Radagast punya ide buat jadi umpan biar Gandalf dan yang lainnya bisa kabur. Radagast ngalihin perhatian para orc. Gandalf dan yang lainnya manfaatin waktu buat kabur. Wah, tapi sayang, salah satu orc ada yang nyadar. Mereka nekat buat nyerang salah satu orc biar orc yang lain bisa putar arah. Mereka berusaha lari. Udah mentok terkepung, si Gandalf nemuin goa. Gandalf langsung nyuruh mereka masuk ke goa tersebut. Gak disangka, para peri datang dan nyerang bangsa orc. Di sisi lain, Thorin dan kelompoknya nyusurin jalanan goa itu. Ternyata, jalanan itu ngebawa mereka ke lembah Imladris atau Rivendell, tempat para peri. Thorin yang kesel dibawa ke bangsa peri, akhirnya nurut juga sama Gandalf. Singkat cerita, mereka udah sampai di depan kerajaan peri. Mereka disambut oleh Lindir. Gandalf bilang dia mau ketemu sama Raja Erlon. Lindir jawab, Raja Erlon lagi nggak ada di situ. Tiba-tiba dari belakang ada yang datang. Dia adalah Raja Erlon, yang tadi habis berburu kawanan orc dari selatan.
Singkat cerita, mereka makan malam bersama. Raja Erlon ngejelasin bahwa pedang yang dibawa sama Thorin adalah golok goblin, sebuah pedang yang dibuat oleh peri tertinggi dari barat. Lalu pedang Glamdring yang dibawa sama Gandalf yang dulunya milik Raja Gondolin. Pedang ini dibuat saat perang goblin di zaman pertama. Malam harinya, Gandalf nyuruh si Thorin ngasih petanya ke Raja Erlon. Soalnya cuma dia nih yang bisa baca tulisan kurcaci kuno. Intinya yang ada di peta itu adalah pintu tersembunyi itu cuma bisa dilihat dan dibuka pas malam hari Durin. Durin ini adalah hari pertama tahun baru kurcaci. Hari saat bulan terakhir di musim gugur dan matahari pertama di musim dingin ada di langit yang bersamaan. Dan hari itu segera tiba, yang artinya mereka harus segera ke tempat itu. Di sisi lain, Azog ngamuk karena anak buahnya nggak bisa nangkep Thorin. Anak buahnya berusaha ngebela diri, tapi si Azog ini nggak mau dengar alasan apapun. Dia ngebunuh anak buahnya dan mayatnya dikasih ke Rourke. Abis itu, Azog merintahin semua orc buat bunuh si Thorin. Balik lagi nih ke rumah peri. Para kurcaci lagi ngemilin makanan yang dihidangkan. Di sisi lain, Gandalf diantar sama Raja Erlon buat ketemu Lady Galadriel. Lady Galadriel adalah peri yang paling cantik dan peri yang paling berkuasa di Middle Earth. Dari samping muncul Saruman, pemimpinnya para peri. Gandalf cerita tentang adanya necromancer yang tadi udah kita bahas. Tapi Saruman dan Raja Erlon gak percaya tentang hal itu. Apalagi yang ngasih tahu si Radagast. Lady Galadriel ngajak Gandalf ngobrol pakai telepati. Dia nanya, barang apaan yang lu bawa? Coba tunjukin. Pas udah dikasih lihat, Lady Galadriel bilang itu pedang penyihir Angmar yang udah dikubur barengan sama mayatnya si Angmar di pegunungan yang dalam. Cuma si Saruman masih nggak percaya. Dia bilang kayaknya si orc yang udah bongkar makam itu dan nggak penting juga. Saruman masih ngoceh nih. Si Lady Galadriel ngobrol lagi pakai telepati sama Gandalf. Dia ngomong para kurcaci udah pergi. Gandalf bilang iya karena emang dia udah tahu. Bener aja, pelayan peri bilang bahwa para kurcaci udah pergi. Setelah itu, Gandalf ngobrol berdua sama Lady Galadriel. Dia bilang dia bakal nyusul kurcaci. Lady Galadriel setuju sama tindakan Gandalf buat bantu Thorin, tapi dia ngasih peringatan buat si Gandalf soal necromancer-nya juga. Di saat Gandalf mau pergi, Lady Galadriel nanya ke Gandalf, kenapa milih si Bilbo buat misi ini? Gandalf jawab, ya nggak tahu, cuma dia yakin bahwa kebaikan kecil dan penuh cinta bisa ngusir kekuatan jahat. Gandalf bilang, Bilbo Baggins bisa membuat aku berani di saat aku takut. Lady Galadriel memegang tangan Gandalf sambil bilang, jangan takut, kau tidak sendirian. Jika butuh bantuan, aku akan datang. Lalu menghilang. Scene berganti dengan Thorin dan yang lainnya sudah mendaki gunung. Saat di perjalanan, tiba-tiba ada batu besar yang kelempar. Ternyata itu Giant Stone lagi tempur. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tapi Bilbo terjatuh. Para kurcaci membantu Bilbo. Pas udah selamat, Thorin sinis banget ke Bilbo. Dia nganggep Bilbo cuma jadi beban doang buat rombongan mereka. Lalu, mereka sampai di sebuah goa dan memutuskan untuk istirahat. Di sisi lain, Azog udah semakin dekat dengan rombongan Thorin. Pas malamnya, Bilbo berusaha diam-diam buat pulang. Gofur yang ngelihat langsung usaha buat nahan si Bilbo. Bilbo bilang yang diomongin sama Thorin bener, kalau dia cuma jadi beban. Si Gofur pasrah aja ngebiarin Bilbo pulang. Tapi pas Bilbo mau jalan, pedang yang ada di pinggangnya dia menyala, menandakan kalau bangsa orc atau goblin ada di dekat mereka. Tanah yang mereka pijak pun tiba-tiba jeblos. Mereka semua jatuh ke dalamnya. Di bawah, ternyata udah banyak banget goblin dan langsung nangkep mereka. Tapi aneh nih, gak ada satupun goblin yang nangkep si Bilbo. Kesempatan si Bilbo buat ngumpet. Cuma pas lagi jalan, ada salah satu goblin yang ngeliat. Mereka berdua berantem. Goblin ini naik ke badannya si Bilbo. Bilbo yang keberatan langsung jatuh ke jurang dan pingsan. Di sisi lain, mereka yang tertangkap dibawa ke Raja Goblin. Kepala Thorin mau dijual ke Azog sama si Raja Goblin. Dia nyuruh bawahannya kasih kabar ke Azog. Bilbo sadar dari pingsannya. Dia ngeliat goblin yang nyerang dia tadi dibawa sama Gollum. Tapi goblin itu berontak, terus kepalanya dipukul sama Gollum. Gollum gak sadar kalau cincinnya jatuh. Bilbo buru-buru ngambil cincinnya dan merhatiin si Gollum. Saat si goblin itu mati, pedangnya Bilbo udah gak nyala lagi. Pas Bilbo lagi kebingungan, Gollum udah ada di depan Bilbo, berusaha mau makan dia. Bilbo ngasih peringatan jangan deket-deket. Dia minta Gollum ngasih tahu jalan buat keluar dari situ. Gollum ngedumel sendirian. Si Bilbo kesel. Dia gak sengaja nyebut kata game. Gollum tertarik, dikira ngajak main. Mereka jadinya bikin game teka-teki. Yang kalau Bilbo menang, Gollum bakal ngasih tahu jalan keluar. Tapi kalau Bilbo kalah,
bakal dimakan sama Gollum. Singkat cerita, game ini seri. Mereka sama-sama bisa jawab. Di pertanyaan terakhir, Bilbo nanya ke Gollum, apa yang ada di kantongku? Gollum gak bisa jawab. Bilbo pun menang. Gollum juga baru sadar kalau cincin dia hilang. Curiga dia sama Bilbo. Bilbo pun langsung lari keluar dari gua itu. Kalian pasti bingung kan kenapa pedangnya Bilbo gak nyala pas ada di dekat Gollum? Padahal sekilas mirip kayak goblin. Jadi, Gollum ini dulunya hobbit, sama kayak Bilbo, yang udah hidup lebih dari 400 tahun. Ini bikin fisik dia jadi berbeda. Udah gitu, dia kegilaan sama cincinnya. Hal ini juga yang bikin dia jadi punya dua kepribadian. Oke, lanjut. Salah satu goblin yang lagi megang pedangnya Thorin gak sengaja ngebuka pedangnya. Pas dibuka, semua goblin ketakutan, termasuk Raja Goblin. Raja Goblin marah. Dia nyuruh bawahannya buat bunuh Thorin dan rombongannya. Seketika, ada cahaya tembus yang ngelempar semua goblin. Ternyata itu si Gandalf. Buru-buru, Gandalf langsung nyuruh kelompok Thorin buat ambil senjata. Mereka semua tempur tuh. Di sisi lain, Bilbo yang berusaha lari dari kejaran Gollum, dia pun terjatuh. Dia nggak sengaja pakai cincin itu dan langsung menghilang. Sedangkan Thorin dan yang lain lagi nyoba cari jalan keluar. Goblin yang datang jadi banyak banget tuh. Gandalf akhirnya pakai batu buat dia jadiin sebagai tameng. Sampai di jembatan, mereka kaget karena Raja Goblin tiba-tiba muncul. Seketika, Gandalf langsung nyolok mata dan ngerobek perut si Raja Goblin ini. Jembatan pun ambruk. Raja Goblin terjatuh. Rombongan Goblin masih aja ngejar mereka. Lalu mereka berusaha kabur. Bilbo tiba-tiba ngelihat Gandalf sama yang lainnya. Dia nyoba buat nyusul, tapi ada Gollum di depannya. Gergetan sama si Gollum. Bilbo pengen banget ngebunuh Gollum, cuma dia ragu. Alhasil, dia cuma loncatin sama ditendang tuh si Gollum. Gandalf dan yang lain berhasil selamat. Si Gandalf bingung, kemana nih si Bilbo? Thorin bilang, Bilbo pulang. Lagi juga, dia cuma beban, kata si Thorin. Bilbo yang ada di balik pohon kecewa sama ucapan Thorin. Dia ngelepas cincinnya buat nunjukin diri dia. Semuanya senang ngelihat Bilbo selamat juga. Si Fili dan Kili nanya nih, gimana cara si Bilbo bisa keluar. Bilbo mau ngasih tahu cincin yang ada di kantongnya, tapi si Gandalf kayak udah tahu hal itu dan berusaha buat ngalihin. Thorin jadi curiga sama sikap Gandalf dan Bilbo. Bilbo bilang deh kalau dia emang kangen pulang. Makanya dia bantu kelompok ini biar rumah mereka cepet balik lagi dan si Bilbo bisa cepet pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Azog dan rombongannya ternyata udah deket. Gak nunggu apa-apa lagi, mereka langsung nyerang Gandalf dan kawan-kawannya. Jalan udah buntu. Alhasil, Gandalf nyuruh semua naik ke pohon. Lagi di atas pohon, Gandalf nangkap kupu-kupu. Lalu dibisikin mantra. Kupu-kupu itu terbang kayak disuruh nyampein pesan gitu deh. Thorin kaget, si Azog masih hidup. Azog ngomporin Thorin soal ayahnya dia, yaitu Thrain. Si Azog ngeliat rombongan Gandalf ada di atas pohon. Dia nyuruh Warg buat nyerang mereka. Hal itu ngebuat pohon yang mereka naikin jadi tumbang. Cuma ada satu pohon yang tersisa. Tapi di ujung jurang, Gandalf punya ide. Dia ngambil daun pinus, terus dibakar dan dilempar. Hal ini jadi nahan para Warg buat nyerang mereka. Saking senengnya, nggak sengaja pohon itu tumbang, ngebuat mereka hampir jatuh. Semua saling bergelantungan. Si Thorin emosi. Dia berdiri garang sambil melototin Azog lalu ngajak ribut. Tapi si Thorin kalah sampai lemes banget. Azog cepet-cepet nyuruh anak buahnya buat menggal kepala Thorin. Baru mau dipenggal, si Bilbo dateng langsung bunuh anak buahnya Azog. Rombongan Azog marah. Dia mau ngebunuh Bilbo. Tapi teman-teman Thorin yang lain keburu datang. Singkat cerita, mereka semua udah bener-bener terpojok. Tiba-tiba datang kawanan burung raksasa yang langsung nyerang kawanan Warg. Kawanan burung ini dikasih kabar sama kupu-kupu tadi. Kawanan burung raksasa menang. Mereka lalu membawa Thorin dan teman-teman pergi. Sampai di sebuah tempat, mereka diturunin sama burung itu. Di sini posisi Thorin masih pingsan. Gandalf langsung bacain mantra biar Thorin sadar. Thorin pun sadar. Dia langsung meluk Bilbo, ngucapin terima kasih ke Bilbo sekaligus minta maaf. Mereka semua menatap ke Lonely Mountain, tempat di mana kerajaan mereka berada. Di sisi lain, ada seekor burung yang mematuk-matuk dinding. Ulah burung ini bikin seekor naga terbangun dan film pun berakhir. Enggak deh, masih ada lanjutannya kok. Secepatnya, kita bakal lanjutin petualangan Bilbo dan kawan-kawan. See you on next movie!